Meski tinggal di dalam hutan, suku Tobelo Dalam bukanlah suku terasing. Lebih tepat jika disebut sebagai komunitas suku asli penghuni rimba Halmahera. Bagi mereka, kehidupan tak bisa dipisahkan dari hutan sebagai istana. Perburuan mencari udang dan sogili telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suku Tobelo Dalam. Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah, ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini, cukup luas. Macam-macam yang diambil juga dari ikan, apa aja yang ada. Pokoknya yang pasti habitatnya air tawar. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini yang untuk sogili. Kasih tusuk begitu? Oh, baik. Yuk. Kita lihat sama-sama yuk, kita beruntung apa tidak hari ini. Angkat rame-rame batu. Penasaran dengan keahlian para penjelajah hutan Halmahera? Saya pun mencoba kemampuan saya mencari target buruan. Ini kan? Susah ya ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah. Coba yuk, bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Nggak jalan nyelup gitu kan ya. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin, memang cara nyarinya ini kita melawan arus. Di sini udang kali. ya, oke. Di sini bilangnya udang kali, memang ini udang air tawar, tapi lihat deh, besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyinya di dekat kayu-kayu situ ya. Sah ya kan. Ini yang tadi saya bilang prestis gitu, walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya. Tadi ini dapat dia di dekat batu-batu. Ya di pinggir-pinggir begitu. Ini lihat. Biasa memang dapat ukuran sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi sogili ini sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat, dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Ya. Ini dapat di bawah batu atau Di bawah batu. Di bawah batu. Iya ya. Pinjam ya. Ayah diputar. Lihat warnanya deh. Nah, ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil dia warna begini juga. Ada yang begini, ada yang hitam. Polos. Ya. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada sereh. Tapi kalau overall setelah masuk ke mulut rasanya enak. Saya lagi ada di Tutuling Jaya, daerah Subaim, Halmahera Timur. Nah, kalau misalnya lihat nih yang mulai manjat tanpa pengaman, ini namanya Mas Rian. Nah, kita lagi cari sarang semut.
Hanya orang-orang dengan nyali besar yang mau memanjat pohon untuk mengambil sarang semut. Tak cuma harus menghadapi koloni semut, ketinggian pohon yang menjulang juga menjadi tantangan berikutnya. Sebenarnya sih memang dia endemik ya Asia Tenggara. Ini jatuh lagi. Dia endemik di Asia Tenggara. Cuman kalau di Indonesia itu penyebarannya di Papua ada, di Jawa ada, di Filipina ada. Kalau misalnya di luar dari Indonesia. Kita lihat dari dekat di sini. Jadi dia nih nama ilmiahnya adalah Myrmecodia aja. Kebayang nggak Myrmecodia itu adalah bahasa Yunani dari dikerubungi semut. Aduh. Jangan nyampe lompat ke saya, Mas. Nah, ini nih sebenarnya dia adalah tumbuhan epifit. Jadi umbinya di situ, batangnya di situ, buahnya di situ, dan dia tidak mencari makan sama pohon soki ini. Jadi yang menunjang hidupnya tanaman epifit ini yaitu si semut. Nah, semut senang kenapa? Karena dia punya rongga dalam-dalam ini persis menyerupai sarang semut. Jadi ini bukan sarang semut beneran, melainkan ini buah sebenarnya. Ini yang masih muda berarti? Iya, ini. Masih muda. Sebenarnya kelihatan dari rongga-rongga ini ya. Kalau misalnya dia semakin merah kehitaman gitu, gini mungkin ini udah tua ya. Ini. Terus sama inian daging putihnya juga lebih kuning ya. Ini kalau misalnya lihat nih Ini masih putih. kayak teksturnya kayak bengkoang. Bengkoang. Bengkok. Karena selama ini memang kita lazim lihat sarang semut itu yang sudah kering, yang dikeringkan, yang direbus untuk obat. Nah, di sini dibikin pepes. Ya boleh, 1, 2, 3. Bumbu dasar tak boleh absen. Bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ya, itu kayak macam ibu-ibu. Tapi jangan lupa pastikan sarang semut yang akan diolah sudah bersih dan tidak ada semut yang masih menempel. Tips mengolah sarang semut ala desa Sumbayu, pastikan jangan merebusnya terlalu lama agar tekstur renyahnya masih terasa. Banyak semuanya. Ini masih ada semut ya? Dia direbus selama 15 menit aja di air mendidih. Kenapa? Kalau misalnya terlalu lama justru khasiatnya nanti akan hilang. Ya. 15 menit dari sekarang. Ini yang udah direbus, elastis, sama sekali nggak ada baunya. Benar kata reporter saya, tadinya saya agak-agak takut nih waktu pas makan ini dalam kondisi segar. Ternyata rasa dan teksturnya itu mirip sekali lobak atau bangkuang, tidak ada rasa yang dominan, tawar malah cenderung. Setelah semua bumbu dihaluskan, tak lupa tambahkan gula merah. Terakhir, masukkan semua bahan di dalam wadah bersama gula dan ayam kampung suwir. Biar puas. Bebas. Ya. Harumnya saja sudah menggugah selera. Boleh. Pedes tapi enak. Bener, ini enak banget. Nah, obat itu kan sendiri memang identik dengan pahit, nggak enak. Nah, tapi kalau ini manfaatnya tetap ada dan yang pasti juga rasanya enak. Jadi kalau misalnya dibilang makanan penuh khasiat ya ini. Kalau di sini lazimnya untuk mengobati diare, dan kalau misalnya untuk ibu-ibu yang menyusui, ini bisa untuk memperbanyak ASI karena kandungannya sendiri yang tinggi flavonoid. Nah, flavonoid berarti untuk mencegah kanker. Nah, ini aku ambil 2 kan. Nah, ini saya bersama orang suku di Tobelo Dalam. Ini ada di hutan Dusun Raja. Betul ya, Dusun Raja nih sama Tete Markus. Kita mau cari sagu.
Selama bertahun-tahun, suku Tobelo Dalam yang juga dikenal sebagai komunitas etnis Togutil hidup di hutan Pulau Halmahera secara nomaden. Suku Tobelo dalam catatan sejarah sebenarnya adalah bagian dari kelompok bangsa Portugis yang datang ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Nah, ini pohon sagu yang siap dipanen, siap diambil. Usianya tadi saya tanya bercanda-canda aja. Bilang 1000 tahun kah, 100 tahun. Ini sebenarnya usia sagu 1 tahun yang bisa diambil. Iya, pegang. Berhadapan langsung dengan suku ini memang cukup berbeda dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Kesan sederhana lebih terlihat bila dibandingkan orang Togutil kebanyakan. Tak heran, suku Tobelo Dalam lebih suka disebut orang dari suku Bila dibanding menjadi bagian dari suku Togutil. Sagu memang tak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagian besar suku yang ada di Indonesia Timur, terutama di Pulau Maluku dan Papua. Kedua pulau ini adalah pengkonsumsi utama sagu, baik sebagai makanan pokok ataupun cemilan. Apalagi sebagian kontur Maluku dan Papua berada di wilayah dataran rendah sangat cocok sebagai habitat sagu. Sehingga di wilayah ini, sagu sangat melimpah jumlahnya. Umumnya, pohon sagu dapat tumbuh setinggi 20 hingga 30 meter di wilayah dataran rendah. Di lingkungan ini, sagu memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengabsorpsi atau menyerap emisi gas CO2 yang dikeluarkan dari lahan rawa dan gambut. Apa itu, Bu? Dia bilang Mabauku. bau bagus, Ha. bau enak. Bau-bau enak. Nah itu, tadi waktu saya mau ikut pangkur sagu. Saya udah kebayang baunya asem. Ternyata ini nggak ada baunya karena baru. Bagi suku Tobelo Dalam yang tinggal di wilayah dataran rendah, hutan sagu adalah harta yang sangat penting. Ini sebabnya kebanyakan wilayah hutan sagu milik suku Tobelo Dalam dijadikan kawasan hutan adat oleh ketua suku mereka. Tempat itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar hutan yang menjadi sumber makanan suku Tobelo tetap terjaga kelestariannya. Habis ini Saya benar-benar takjub melihat bagaimana sebuah aturan tentang pengelolaan hutan telah dilakukan oleh sebuah suku yang memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Jadi lucu nih kalau misalnya di Papua tuh kan jelas gitu perbedaan pembagian tugasnya, misalnya yang laki-laki yang berhalo, yang berpangkur, ibu-ibunya, mama-mamanya yang kasih cuci. Kalau di sini siapa-siapa boleh. Sini laki semua. Oh, sini laki semua. Berarti mama-mama enak sekali ya. Faktanya, Indonesia memiliki areal hutan sagu terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,30 juta hektar atau sekitar 50% dari areal hutan sagu dunia. Di wilayah Indonesia Timur, setidaknya ada sekitar 20 jenis pohon sagu yang menghasilkan tepung dengan warna dan rasa yang berbeda. Oh, mama-mama masak saja. Oh, baik. Ini nanti sudah boleh diambil? Iya, sudah boleh ya. Boleh. Nah, ini jadi begini. Sistemnya setelah diperas, ini nanti dia akan mengendap nih sarinya di bawah, lalu nanti kita kasih ke dalam kantung. Lalu yang di bawah ini sudah ada, jadi nanti satu tempat wedi itu sudah boleh ya? Iya, boleh. Oh, so bikin weddingnya? Oke, baik. Nanti habis ini isinya kita kasih keluar, bawa pulang ke rumah, jemur. Mau jemur dia. Baiklah. Tepung sagu sangat kaya karbohidrat, namun sangat miskin kandungan gizi lainnya. Dalam 100 gram tepung sagu rata-rata terkandung sekitar 355 kalori. Namun jika dibandingkan dengan ubi atau serelia, kandungan gizi dari tepung sagu masih lebih unggul. Apalagi sagu mengandung pati tidak tercerna yang penting bagi kesehatan pencernaan. Seperti yang sudah terjadi, sagu juga dikonsumsi sebagai pengganti beras yang bernilai gizi hampir setara. Lihat deh, ini tuh seperti cetakan kue. Kue pancong kalau di Betawi, kalau di Jakarta. Persis deh kayak begini cetakannya. Cuman ya memang kita tahu sendiri kalau bahan
apa ya, makanan khas Indonesia Timur tuh memang sagu. Bentuknya aja macam-macam, dari papeda, sinole di Ambon, lalu di sini ada sagu forno. Nah, ya mau. Ya, dia Iya, rasanya ternyata sagu forno ini di mulut terpisah dia, karena kita makan dengan air. Kalau kita tidak makan dengan kopi, dengan serat, pasti susah karena dia tidak ada pelembut, tidak ada pengembang. Dia betul-betul tepung sagu begitu aja. Nah tadi nih satu tempat yang tadi kita ambil itu bisa bertahan untuk 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu lagi ke depan nanti baru ambil sagu lagi begitu ya. Akar blei ini sendiri seperti tali-tali hutan. Ini untuk penghitam rambut. Dalam kehidupan, manusia tak pernah bisa dilepaskan dari alam termasuk lautan. Laut adalah hamparan air maha luas yang di dalamnya terkandung berkah untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Salah satu fenomena yang ada di laut adalah peristiwa pasang surut. Datangnya pasang dan surutnya air laut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir yang secara geografis bermukim di pinggiran pantai dan bermata pencarian sebagai nelayan. Nah nih, jadi di sini di Baso Emba ini kalau misalnya pas surut jauh begini, dijaring Bapak ya ikan-ikannya ya. Nah ini kerjanya rame-rame begini nih, seru. Dan lucunya jaringnya berlapis-lapis. Jadi setiap orang yang maju, jaringnya diperkecil. Kita maju lagi, jaringnya diperkecil. Begitu terus sampai nanti akan terfokus di tengah, baru kelihatan hasil ikannya apa aja. Banyaknya jenis ikan yang hidup di perairan dengan perbedaan habitat dan sifat membuat cara dan alat penangkap ikan sangat beragam. Teknik menjaring ikan sebenarnya hampir dapat ditemui di semua daerah di Indonesia. Jadi kalau misalnya di luar, ini kan ada beberapa layer ya, beberapa lapis jaring. Kalau misalnya sudah dijaring luar, lalu akan ada jarak di jaring selanjutnya. Nah itu baru boleh diambil. Tapi kalau belum boleh ada komando masuk nih, buktinya nggak boleh ada yang masuk nih di jaring yang paling dalam. Sebelum menombak ikan yang sudah terperangkap di tengah, sebagian masyarakat memukul-mukul air agar ikan yang sudah terkurung ikut terjebak di jaring dan mudah untuk ditangkap. Biasanya selain ditombak, sebagian warga menggigit kepala ikan yang tersangkut di jaring agar ikan lumpuh dan mudah dikumpulkan. Lihat nih. Ini kalau di sini disebutnya marairi, identik dengan baronang ya Pak ya. Lihat, saya pikir tadi kecil-kecil gitu karena kasat mata ini kabur semua. Ini berarti emang itu harus walaupun sudah pakai jaring tapi tetap ya Pak kalau ada yang di luar langsung ditombak ya. Ikan baronang termasuk anggota famili Siginidae yang memiliki duri dan kelenjar racun di ujung siripnya. Meski memiliki racun, daging ikan baronang tergolong aman untuk dikonsumsi manusia. Hasil tangkapan teknik jaring yang nantinya akan dibagi rata memang tidak menargetkan jenis ikan tertentu. Sebagian besar adalah jenis ikan karang yang memang memiliki habitat tidak jauh dari perairan dangkal. Mari coba hitung hasilnya, kira-kira berapa banyak? Oke, jadi jenis-jenisnya nih, nah yang banyak itu ini ya, marairi ya. Yang tadi saya bilang seperti baronang. Nah ini tadi ada satu nih. Adanya babara. Ini babara. Babara mini. Wah, yang lucu ada ini. Set. Pogo. Pogo. Ini ada pogo yang besar ada di dalam sini, mau ambil takut. Gede banget. Bahaya. Daging ya? kita ini dia tapus tangan. Sebutannya trigger fish. Nah ini nih, ada ini nih. Ini ada duri dia. di atasnya. Lihat, kasih tunjuk gigi depan. Giginya kan? Nah, kalau kena tangan ini putus. Cantik selalu memiliki makna yang luas di masyarakat.
Tapi khusus untuk Indonesia, kecantikan alami tak pernah luput dari kesan eksotis dan berbudaya. Tak pernah bosan saya terus menggali ilmu tentang kecantikan di setiap petualangan seperti di desa Voli Halmahera Timur ini. Mari. Ayo, ini lagi kita kerik kulit pohonnya, ini kulit pohon kapuk. Dan ternyata kulit batang pohonnya ini berguna juga karena getahnya mengandung antibakteri. Ayo, udah mulai ke arah mana kalau udah sama mama yang pasti rahasia kecantikan juga lah. Ayo. Baru di kanan berdiri di sana. Banyak komen Nah, ingredients yang kedua adalah ini kulit pohon langsat. Jadi kalau yang masih bingung langsat tuh apa sih? Duku, masih jenis-jenisan duku juga dan baunya bau duku persis. Nah, ini fungsinya kalau misalnya di dalam bedak dingin itu sendiri untuk ini seperti namanya untuk membuat warna wajah kita kuning langsat. Langsat sudah dikenal menjadi salah satu bahan dasar pemutih kulit dan kaya antioksidan. Sama halnya dengan pohon kapuk, cukup kulit terluarnya saja yang dipakai. Lazimnya tuh kulit-kulit pohon. Nah, ini akar blay. Akar blay. Blay ini sendiri seperti tali-tali hutan. Ini untuk penghitam rambut. Iya. Ini aja bentuknya udah kayak rambut keriting. Iya. Tidak diketahui dengan pasti asal-usul ramuan-ramuan ini. Dan walaupun tak sepopuler kosmetik yang ada di pasaran, tetapi racikan alami ini masih sangat diminati masyarakat Voli. Ya, ini dia bahan terakhir. Yang akar-akaran ya kan. Jadi tadi ada akar blay, ini akar fau namanya. Kalau menurut kameramen saya bentuknya kayak temulawak, cuman ini panjang-panjang. Saya bersama mama dan kakak mulai meramu semua bahan yang sudah dikumpulkan. Namun sebelumnya bahan-bahan tadi dibersihkan dari kotoran tanah yang menempel. Walaupun masih sangat tradisional, proses pembuatannya harus tetap higienis. Daun mangkok, kunyit, dan beras ditumbuk menjadi satu. Inilah campuran asli bedak dingin khas dari Halmahera Timur. Ini barbar cara nguleknya, lihat di atas batu. Saya tadi tanya kenapa sih Bu nggak pakai ulekan, ntar pedas Mbak, karena biasanya kalau ulekan buat ngulek rica. Sambil menunggu bahan bedak jadi, mama memarut akar fau. Akar putih ini tak berbau, namun ternyata bisa mengeluarkan busa seperti sabun. Sebelum sabun cuci diciptakan, masyarakat di sini memanfaatkan akar ini sebagai alat pembersih. Tak lupa tambahkan parutan akar beli dengan santan sebagai bahan penghitam rambutnya. Begitu? Berbusa sih, tapi kan ada serat-seratnya. Nah, jadi dulu sebelum kita pakai cairan penghitam rambut itu, samponya ya ini nih, akar pohon ini. Samponya ya. Nah, ini tadi kelapa campur dengan Itu. akar apa ini tadi? Akar blay. Ditanya bahasa Indonesianya juga nggak tahu. Pokoknya akar blay aja di sini bilang. Baunya kayak bau jamu. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda. Terakhir saya bikin bedak dingin ini di daerah Lombok, mereka juga pakai, tapi itu batang kulit pohon mangga. Pohon lansa. Oh, enggak, kalau ini langsat. Oh. Kalau di sana saya waktu itu pakai mangga.
wangi jamu banget, kental nih, apalagi deket-deket bawah hidung sini langsung nyegrek. Nah, ada kalau pas gini dingin. Berarti dari dulu pakai ini ya, pakai beginian. Iya, sampai sekarang. Jadi bisa kuat pergi kebun sendiri. panas menangkis panas. Bercengkrama dengan warga di sini rasanya seperti bertemu dengan sahabat lama. Suguhan tradisional ini nyatanya mampu mengakrabkan kami semua. Selain mendapat keluarga baru, saya pun senang bisa mendapatkan ilmu mempercantik diri menggunakan bahan-bahan alamiah. Perairan Teluk Buli di wilayah Maba merupakan lokasi andalan nelayan untuk molo atau menyelam sambil memanah ikan. Dahulu teluk ini pernah rusak parah, tercemar tambang nikel. Beruntung, kini kondisi Teluk Buli membaik dan ikan-ikan karang masih bisa kita dapatkan sebagai salah satu sumber protein. Nah, untuk berburu dengan teknik menyelam, kita tak boleh lupa senjatanya. Sekilas mirip dengan senapan laras panjang. Alat yang sederhana ini tak hanya mudah digunakan, tapi juga ramah lingkungan. Halo, nah ini saya sama Bang Ongen dan teman-teman, ini kita lagi ada di perairan Maba, tepatnya di Teluk Buli. Nah ini memang masyarakat pesisir di sini, nah mayoritas nelayan, dan cara tangkap ikannya itu salah satunya adalah ini, spear fishing. Nah, jadi kita kasih dekat ikan, begitu dekat, pakai panah ditembak. Walaupun mudah untuk dilihat, tetapi dibutuhkan keahlian dan jam terbang tinggi agar bisa membidik sasaran dengan tepat di dalam air. Kehidupan masyarakat di pesisir timur Indonesia hampir tak bisa dilepaskan dari berkah lautan, termasuk di Maba, Maluku Utara. Teriknya sinar matahari dan jernihnya perairan membuat saya tak ragu untuk langsung turun mencari ikan bersama para nelayan. Perairan Buli terbukti sehat, tak perlu waktu lama menunggu, ikan karang berhasil kami dapatkan. Kalau yang ini satu, baronan. Enak diapain nih? Dibakar. Wah, enak itu dibakar. Ada kakap merah, kakap putih, ya pokoknya dominan ikan-ikan dasar lah, ikan-ikan karang. Hasil sebanyak ini memang biasa begini. Masih agak Masih sedikit banyak lagi. lebih bisa lebih banyak lagi. Karena ini pengaruh ombak. Jadi lautan juga belum ini. Oh, oke, berarti ini jam surut ya? Sampai sini. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Di depan saya udah lagi ada ibu-ibu yang ngerjain kerajinan. Kalau di sini namanya lupe. Tada! Ini sekarang saya udah pakai lupenya. Kayak gini nih.
Ini untuk melindungi hujan dan juga panas. Biasanya kalau masyarakat sini untuk kalau panen ya Bu ya. Saya mau masyarakat di sini mau menuju ke Pulau Ular. Nah, masyarakat di sini biasanya mempercayai itu penuh dengan ular dan banyak ular yang di sana.